Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu, berkata pengarang kitabnya, yaitu yang dinisbahkan kepada Syekh Ibnu Arabi, Suratul Baqarah. Itu surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu. Itulah kitab. Nah, ini menjadi permasalahan dalam terjemahan Departemen Agama menerjemahkan zalikal kitabu dengan ini, padahal menggunakan kata zalika bermakna itu, tapi dipaksa menjadi ini. Nah, ini mungkin ketakutan mereka salah penafsiran. Sebenarnya ini terletak pada misunderstanding saja, nggak mesti dipaksakan bermakna ini kalau secara teks bermakna itu gitu. Asyarah, Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan dengan alif lam mim bihadhil hurufi, dengan huruf-huruf as-salasati yang tiga ini, yaitu alif lam mim. Teman-teman yang bisa mengikuti Arabnya ataupun juga bisa mengikuti terjemahannya, Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan dengan tiga huruf ini ila kullil wujudi, yaitu setiap wujud. Ini dikatakan wujud, bukan maujud. Jadi ada perbedaan antara wujud dengan maujud. Jadi kalau wujud itu termasuk God itu sendiri adalah wujud. Kalau maujud berarti itu creation atau ciptaan. Min haisu huwa kullu, yang mana seluruhnya, seluruhnya adalah dia. Atau wujud secara keseluruhan, tiada pemisahan antara wujud Tuhan atau wujud makhluk. Alif, li'annal alif, karena alif itu isyaratun, itu mengisyaratkan, menandakan kepada zat. Alladzi huwa awwalul wujud, yang mana zat itu adalah awal mula daripada eksistensi atau eksistensi itu sendiri. Alam mamarro, atas apa yang telah berlalu. Lam, dan lam itu ilal aklil fa'al. Lam adalah isyarat kepada akal yang aktif. Jadi Jibril bukanlah sesuatu yang berada di luaran, atau bukan sesuatu yang dari langit turun ke muka bumi, tapi dia adalah sesuatu yang akal. Ini disebutnya akal fa'al. Wa huwa ausatul wujud, dia adalah ausat itu tengah, pertengahan dari sebuah eksistensi. Alladzi, yang mana yastabidu, yang membentang dari mabda, yaitu mabda dari zat itu, wa yafidu, dan sampai memancar kepada muntaha, sampai akhir. Jadi adalah pertengahan antara zat dengan, nanti disambungkan dengan mim. Mim ila Muhammad, mim itu mengisyaratkan kepada Muhammad. Alladzi, yang mana huwa akhirul wujud, dia adalah akhir daripada eksistensi, yang mana tatimmu bihi dairatu, yang mana sempurnalah seluruh eksistensi itu berputar. Jadi ciptaan itu diibaratkan dalam tafsir sufi itu seperti alif adalah permulaan, kemudian turun ke bawah menjadi lam, terus naik untuk sampai kembali ke zat menjadi mim, menjadi kembali ke alif. Jadi mutar dari alif ke lam, baru kembali dengan mim, kembalilah sampai ke titik awal. Itulah apa yang nanti dijelaskan, bahwa itulah peran daripada insan kamil. Kemudian dikatakan di awaliha tatasilu bi awaliha, dengan mim itu kembali, lingkaran itu tersambung dengan titik awalnya. Itulah mungkin jaranan spiritual kita, yang mana jiwa yang universal lepas menjadi jiwa individual yang harus kembali ke awal, titik awal. Di sini Nabi mengatakan inna zamana, sesungguhnya zaman, qad istadaro, telah kembali, istadaro menyempurna kembali,
kahayatihi, kembali ke bentuk awalnya, ke titik awalnya, yang mana yaumun khalaqallahu samawati wal ard, hari di mana Allah menciptakan langit dan bumi. Kembali lingkaran itu kembali ke titik awalnya, itu dengan Nabi Muhammad SAW. Di sini dikatakan wa anil ba'di salaf, dan sebagian orang salaf, para ulama terlebih dahulu, annalam, bahwasanya lam itu rukibat min alifain, tersusun dari dua alif. Jadi lam itu tersusun dari dua alif. Jadi ada dua alif. Wudiat, jadi dibuat, wudiat itu dibuat biiza-izat, untuk disatukan dengan zat, dengan sama dengan sifat. Jadi dua alif menunjukkan bahwa sudah ada zat beserta dengan sifat. Jadi alif, ketika dia hanya sekedar alif, dia hanyalah kekosongan. Nah, tapi ketika dia ingin menampak, maka dia butuh sesuatu yang lain. Dari yang paling pertama dia butuhkan adalah, kalau di sini dalam sufi dikatakan adalah sifat ilmu. Sifatil ilmi, yang mana bersama zat dengan sifat ilmi, itulah yang disebut dengan lam. Al-lazaini, yang mana keduanya huma alamani min awalimis salasa al-ilahiyah. Tiga alam ilahiyah, yaitu alif, lam, mim. Keduanya alif dengan lam, keduanya adalah alam dari tiga alam alif, lam, mim, yang mana telah kami syaratkan kepadanya. Bahwa ismun min asma'illah, itulah nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan kullu ismin huwa ibaratun an zati ma sifati ma, karena setiap isim nama Tuhan itu pasti tersusun dari zat serta dengan satu sifat. Jadi kalau ada nama Tuhan satu, berarti terdiri dari zat dengan sifat. Nanti Bang Dame yang akan menguraikan bagaimana menyambungkannya dengan kita. Kemudian dikit wa amma min, adapun mim fahiya isyaratun, adapun mim itu adalah isyarat ila zat. Bagaimana mim itu? Inilah kesempurnaan. Mim itu mengisyaratkan kepada zat Allah Subhanahu wa taala ma'a jami'i sifat, bersama dengan seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, wal af'al, dan juga seluruh perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan Allah yang baiki, mengatur, semua adalah itu disebut perbuatan. Yang mana seluruh kesempurnaan zat, yang mana zat itu ihtajabat biha fi suratil Muhammadiyah, itu zat Tuhan itu terhijab di surah Muhammadiyah atau di sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allati, yang mana surah Muhammadiyah itu atau bentuk Nabi Muhammad itu adalah Ismullah A'zam, itu adalah nama Allah yang paling agung, yang mana bihesu, yang mana la ya'rifuha, tidak ada yang mengetahuinya, illa man ya'rifuha, yang nggak ada yang mengetahuinya kecuali orang yang mengetahuinya. Jadi hanya orang-orang tertentu yang bisa mengetahui. Inilah mungkin maksudnya, ya seorang pesilat bisa dikenali dengan ahli pesilat, seorang ahli tertentu hanya bisa dikenali dengan baik oleh sesama ahli. Ini dikatakan Allah tadri, wahai sekalian tahuilah, anna mim, bahwasanya mim itu allati hiya suratus zat, mim itu adalah bentuk daripada zat. Suratuz zati kaifa ihtajaba pihak, dan bagaimana sampai dia itu bisa terhijab pada bentuk. Di sini dikatakan sesungguhnya fa innal mimah, sesungguhnya mim itu pihak di dalamnya ya terdapat ya,
dan di dalam ya alif pun terdapat alif, dan alif tadi itu mengisyaratkan kepada zat. Mim itu di dalamnya terdapat ya, dan dalam ya ada alif, dan alif itu adalah zat. Jadi Muhammad adalah bentuk daripada zat yang tersembunyi. Wasirru, dan rahasia fi wad'il hurufit tahajji, dan rahasia di dalam pembuatan huruf-huruf hijaiyah adalah anna la harfa, bahwasanya enggak ada huruf illa wa fihi alifun, bahwasanya enggak ada huruf kecuali di dalamnya terdapat alif. Semua huruf pasti di dalamnya terdapat alif, atau dalam ibarat segala sesuatu pasti ada zatnya. Yaqrabu min hadza qaulu man qala, ini dekat dari orang yang mengatakan makna daripada alif lam mim itu adalah manahu qasamu, yaitu sumpah billahi, dengan Allah yang alim, maha mengetahui, al-hakim, maha bijaksana. Jibril itu adalah madharul ilmi, itu adalah mazhar, adalah penampakan daripada sifat daripada ilmu Tuhan, bahwa ismuhu alim. Maka ketika Jibril itu nampak, maka pada saat itu nama Allah Subhanahu wa taala menjadi alim. Sedikit lagi, Muhammad itu adalah madharul hikmah, adalah madhar daripada kebijaksanaan atau maha wisdom Tuhan. Bahwa ismuhu al-hakim, maka pada saat itu ketika Muhammad nampak, yaitu secara fisik, maka namanya berubah menjadi al-hakim, dari zat kemudian menjadi ilmu, menjadi al-hakim. Nah, begitulah mungkin urutannya kita menjadi bijaksana, ya harus baru menjadi bijaksana. Wa min hadza, dari sini dhaharul makna qaulu man qala, maka daripada itu nampaklah perkataan dari orang yang mengatakan tahta kullu ismin min asma'ihi, di bawah setiap nama dari nama Allah Subhanahu wa taala adalah asma bighairi nihaya, itu adalah nama-nama tanpa ujung, tanpa akhir. Kemudian al ilmu la yatumu, ilmu itu tidak sempurna, wala yakmulu, tidak juga lengkap atau paripurna, illa idza qurina bil fi'il, kecuali dia itu disandingkan dengan fi'il atau perbuatan. Di alamil hikmati, di alam bijaksana, maksudnya alam dunia ini atau alam material. Alladzi, yang mana alam hikmah itu adalah alamul asbab wal musabbab. Ini kenapa disebut alam semesta itu disebut alamul hikmah? Karena dia adalah alamul asbab wal musabbab, itu alam yang penuh dengan sebab akibat. Itulah kebijaksanaan. Jadi ada sebab dan akibat. Jadi tidak ada sesuatu yang secara kebetulan. Fayasiru hikmatan, maka menjadilah sebuah kebijaksanaan. Summa la yahsulul Islam, kemudian tidaklah Islam itu terjadi dengan hanya berkata la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah itu ya transenden banget, sesuatu tidak bisa dipahami. Kita harus digandengkan dengan Muhammadir Rasulullah. Ini penjabaran yang saya renungkan, bahwa alif lam mim itu alifnya zat, lam itu adalah jiwa, mim adalah tubuh, atau alif itu adalah zat, sifat, dan mim adalah nama atau rupa. Atau alif itu Allah, bisa juga Jibril, lamnya Jibril, kemudian mimnya Nabi Muhammad. Nah, di sini kita belajar dari alif lam mim bahwa alif adalah satu-satunya huruf yang tidak bisa dapat disambungkan huruf setelahnya. Kalau alif ada di depan, maka tidak ada huruf bisa bersambung
pada setelahnya, atau dia tidak bisa nyambung dengan huruf setelahnya. Nah, di sini dikatakan bahwa para penafsir sufi mengatakan bahwa alif tidak bisa nyambung dengan huruf setelahnya karena alif zat itu tidak bisa tersentuh dengan sifat ataupun juga perbuatan.